12 hari sudah kita hidup berdampingan, berjalan seiring seirama bersama Ramadan. Kita sudah mampu merasakan getirnya kelaparan dan tercekiknya kehausan. Kalau pada hari ini kita merasa letih beribadah dan kita istiqomah menancapkan niat kita untuk terus beribadah, maka insya Allah Allah akan anugerahkan surga untuk kita. Namun ketika kita merasakan letih beribadah kepada Allah, kemudian kita memilih untuk berhenti beribadah, kita berleha-leha di dunia, insya Allah di akhirat nanti mereka-mereka akan bercucuran air mata karena menyesali perbuatannya dan akan tersiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan hadir bagaikan sebuah magnet yang mampu menarik seluruh lapisan insan manusia. Jangankan mereka-mereka yang membiasakan diri untuk ke masjid, orang-orang yang tidak kenal masjid sekalipun ketika berada di bulan suci Ramadan berbondong-bondong, berduyun-duyun ikut andil meramaikan masjid untuk menegakkan sholat berjamaah, berdiri pada lapisan saf nomor 1, gamisnya panjang, sorbannya 3 meter, sejadahnya 5 lembar. Isya jam 6:30 dia sudah selawatan. Kapan itu terjadi? Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Ramadan. Panitia Ramadan disibukkan oleh ledakan populasi jamaah. Kipas angin 4 tambah 4 jadi 8, AC 4 tambah 2 jadi 6. Kenapa? Manusia banyak, keringat bercucuran, jaga kesejukan beribadah. Sampai-sampai pembawa acara mengumumkan, para hadirin, alhamdulillah hari ini masjid kita seketika menjadi kecil dan menyempit. Ayo sama-sama kita lelang, besok kita akan adakan perluasan lahan masjid. Kapan itu? 7 hari pertama Ramadan. Masuk pada putaran 10 kedua Ramadan, alhamdulillah mengalami pergerakan kemajuan jamaah. Jamaah sisa 4 saf, 3 makmum 1 imam. Kipas angin 8 turunin 4 mubazir, AC 6 copotin 2 mubazir. Perluasan masjid batal. Kenapa? Masjid seketika besar lagi, orang-orangnya pindah. Yang 11 lari, begitu 8 rakaat minggir, witirnya di rumah. Yang menyedihkan, yang menyakitkan ketika kita berada di 10 putaran terakhir Ramadan, yang tersisa 2 saf, imam sama sejadah. Akhirnya yang terjadi, yang buka pintu masjid dia, yang nyalain ampli masjid dia,
yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang fatihah dia, yang amin dia, yang doa dia, yang ngunci pintu masjid. Akhirnya imam pulang purik ke Cirebon. Hadirin wal hadirat, kita dihadapkan oleh satu potret dari tahun ke tahun. Voltase, kualitas, mentalitas iman kita ditarik oleh getaran Ramadan, tidak mampu bertahan dalam kurun waktu yang begitu lama. Bukankah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di penghujung bulan suci Ramadan, beliau lebih banyak di masjid dibandingkan di luar masjid. Beliau sujud sejadi-jadinya, menangis sebisa-bisanya, terpatri dalam mata batin baginda Nabi. Baginda Nabi, manusia yang paling mulia, yang dijamin surganya oleh Allah. Di penghujung Ramadan, beliau meyakini, jangan-jangan ini Ramadan terakhir untuk diri saya. Kita yang selama ini mengaku-ngaku sebagai umatnya, merasa orang paling benar, Ramadan belum berakhir, kita akhiri sholat berjamaah kita. Ramadan belum pergi, kita sudah pergi meninggalkan masjid dan musola. Ramadan belum usai, kita sudah selesaikan tadarus kita. Sekarang 12 Ramadan, Idul Fitri 18 hari ke depan, belum tentu Idul Fitri itu milik kita. Tapi kita seolah-olah sudah yakin, percaya diri kita sudah tinggi, dan kita mengira kita sudah punya tiket untuk merayakan hari raya Idul Fitri, sehingga pergerakan orang berpindah dari masjid ke pasar, dari masjid ke mall, dari masjid ke supermarket. Belum lagi bini bisikin. Perempuan pak kalau udah bisikin tajam suaranya. Laki kalau dibisikin bini ngomong kagak mikirin iya. Akhirnya sholat tarawih aturan kusuk kagak kusuk, jalan ke masjid ke peladuk mulu, jatuh 13 kali jatuh. Apa kata bini? Bang, sampai kapan sholat tarawih di masjid? Lebaran kurang 10 hari, anak tetangga orang sendalnya udah 12 lusin, bininya mau kena udah 1 kodi. Aneh bang, bini ente jangankan gamis, mau kena aneh nggak punya. Saya kan pengen beli mau kena kayak Syahrini, nyari begubet mau kena Syahrini, pulang ngaca 30 kali ngaca, muka diakur-akurin kagak mirip-mirip sama Syahrini. Mukanya mirip, mukanya kagak mirip-mirip. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita setuju, kita sepakat, Ramadan tahun ini bukan Ramadan pertama yang kita jumpai. Puasa kali ini bukan puasa yang pertama kita tunaikan. Boleh jadi Ramadan dan puasa tahun ini merupakan puasa dan Ramadan yang berulang-ulang kali kita jumpai dan kita tunaikan. Pertanyaan besar untuk kita seluruhnya adalah, sudahkah puasa yang berkali-kali itu mampu menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sesuai dengan tujuan Ramadan itu sendiri? Coba Ramadan itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang Allah panggil imannya, yang Allah sentuh keyakinannya, yang Allah raba akidahnya, yang punya iman merapat pada seruan Allah. Yang tidak punya iman memang Allah nggak panggil. Maka puasa itu barometernya kekuatan iman, bukan kekuatan fisik. Orang badan gede, timbangan 85 kilo, imannya lemah, goyang sama secangkir kopi kapal api mik. Dari rumah sahur, berangkat kerja jam 7, angin ke barat, motor doyong ke barat, angin ke timur, motor doyong ke timur. Bang kok lemes? Akan puasa neng.
Sampai kantor jam 10 ada gordeng hijau, setan kaki gantung pada masuk. Makannya sama opor ayam. Begitu pulang menjelang maghrib dielap bibirnya sampai kering. Sampai rumah kejedot mulut jidatnya sama gagang pintu. Kata istrinya, abang nggak ngeliat? Enggak neng, mata abang rabun gara-gara puasa. Begitu buka puasa, lambungnya tidak menampung, muntah enak keluar opor ayam. Bininya bingung, bang perasaan tadi sahur pakai japu, yang keluar ke opor ayam. Ternyata opor ayam dekat kantor makanya. Yang punya iman merapat pada panggilan Allah, yang tidak punya iman Allah tidak panggil. Untuk apa Allah panggil iman kita? Kutiba alaikumusiyam, untuk melaksanakan aktivitas ibadah puasa yang tujuannya la'allakum tattaqun, agar kau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah.